Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Inna Allaha tawwabur rahim. Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Pemirsa, hati dan lisan adalah dua organ tubuh yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Hati secara fisiologis adalah sumber kesehatan yang berfungsi sebagai penghancur racun dan membantu pencernaan. Dalam Al-Quran, hati sebagai sumber kebaikan. Jika hatinya bersih, maka akan bersih pula segala perbuatannya. Sebaliknya, jika hatinya kotor, maka akan kotor pula segala perbuatannya. Demikian halnya lisan atau lidah yang memiliki fungsi sebagai panca indera. Lidah dapat membahagiakan dan juga bisa menyakiti perasaan orang lain. Tak jarang pertikaian terjadi akibat lisan yang salah. Sebaliknya, kedamaian terjadi akibat lisan yang benar. Dalam Al-Quran sangat dianjurkan untuk kita menjaga hati dan lisan. Untuk mengkaji lebih jauh terkait tema pembahasan kita pentingnya menjaga hati dan lisan, telah hadir bersama kita Al-Ustadz Haji Ajis Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Terkait pembahasan tema kita kali ini Ustadz, pentingnya menjaga hati dan lisan Ustadz. Hati merupakan salah satu unsur penting Ustadz dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan amal kalian. Mungkin dari Ustadz bisa menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu masih sehat semua? Masih segar? Alhamdulillah, kita bersyukur ibu-ibu sekalian dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di majelis yang demikian mulia ini, di masjid yang mungil tapi memberi suasana kesejukan dalam hati kita masing-masing, Masjid Baitur Ridha, Desa Luo'o, Kecamatan Telaga Jaya. Alhamdulillah. Kita dalam hal ini akan berbincang-bincang tentang pentingnya menjaga hati dan lisan. Tadi pemandu acara kita telah menanyakan kepada saya tentang fungsi hati. Dalam hadis beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu, akan tetapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Innallaha la yanzuru ila suwarakum wala yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampangmu cantik atau jelek, gagah atau tidak bagus. Allah juga tidak melihat hartamu, apakah engkau miskin atau kaya. Allah tidak menilai kita dari sisi harta, akan tetapi Allah menilai dari hati kita dan amal perbuatan kita. Ini hadisnya sahih, ibu-ibu sekalian. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa dalam tubuh kita itu, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sungguh dalam hati, dalam jasad manusia itu ada yang namanya mudghah. Mudghah itu segumpal daging, ukurannya kecil, bahkan bisa dikunyah, bisa dimakan ya. Mudghah. Jika segumpal daging ini baik, idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika hati kita baik, jika segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh ikut menjadi baik.
Tetapi jika sebaliknya wa idza fasadat, jika buruk fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh ikut menjadi buruk, ikut menjadi jelek. Di akhir hadis Nabi mengatakan ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu namanya hati. Ibu bapak hadirin, khususnya ibu-ibu, dalam dua hadis ini sangat jelas digambarkan oleh baginda Nabi SAW akan pentingnya hati. Hati ini dengan demikian dia menjadi seperti panglima. Jika ingin seluruh tubuh menjadi baik, maka perbaiki hati. Dari hati itu kemudian anggota tubuh jadi baik, termasuk lisan itu akan jadi baik. Lisan itu salah satu organ, tadi sudah disampaikan. Jika kita ingin memperbaiki lisan kita, semua bermula dan berpangkal dari hati. Perbuatan kita juga akan jadi baik kalau hati kita baik. Tapi kalau hati kita buruk, jelek, maka lisan pun akan turut menjadi jelek, perbuatan pun akan menjadi buruk. Itu sebabnya ibu-ibu sekalian, kita sering mendengarkan nasyid, ya, lagu-lagu yang bernuansa religi yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang kita kenal dengan panggilan AA Gim. Beliau semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, amin. Itu bersenandung dalam nasyidnya, jagalah hati, betul ya? Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, ya, bila hati kian bersih, lalu pikiran pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Ulun talulio batin gemuruh itu ada selalu ada palpitasi, ada semacam aritmia, gangguan irama jantung. Bergejolak. Kenapa? Ya? Karena hati keruh. Ya, batin selalu gemuruh. Lalu semakin jauh dengan Allah kian jauh. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, jadi semua bermula dan berpangkal dari hati. Jika ingin kita menjadi baik, maka perbaiki hati. Tapi jika kita tidak ingin kita jadi baik, maka biarkan hati itu keruh, terus menjadi keras. Karenanya ibu-ibu sekalian, semua sekali lagi bermula dari hati, dan karenanya tidak ada kata lain jika kita ingin hidup ini menjadi baik, maslahat, membawa manfaat bukan cuma kita, bukan cuma buat kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Semuanya bermula dari hati. Perbaiki hati, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Lisan akan jadi baik, semuanya pun akan menjadi baik. Saya kira itu. Iya, terima kasih Ustaz. Mengharap bertemu? Iya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jagalah
Berharap ridhomu. Insya Allah. Nah nih Ustadz, saya ingin bertanya nih Ustadz. Kita melihat fenomena sekarang Ustadz, kebanyakan orang berkomunikasi melalui media sosial. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu, kita harus bertatap muka baru bisa bersilaturahmi. Sekarang tidak bisa dipungkiri Ustadz, media sosial semua bisa dilakukan. Bahkan jemari pun bisa berbicara. Dan lisan pun bisa diwakili dari telepon dan lain sebagainya. Nah ini Ustadz, kita dianjurkan untuk diam daripada lebih banyak berbicara. Kalau menurut Ustadz, pandangan fenomena yang terjadi saat ini bagaimana Ustadz? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Soal lisan, soal berbicara, soal mengetik komentar-komentar di media sosial, soal postingan. Jadi sekarang bergeser ibu dan bapak, ibu-ibu sekalian, lisan di kehidupan zaman modern saat ini seolah telah diambil fungsinya oleh jari jemari, begitu ya. Jadi kalau kita selama ini hanya lihat orang baik buruk itu dari penyampaian kata-katanya secara langsung atau pendekatan verbalnya, sekarang tidak lagi. Ya, ada, tapi kemudian orang yang jaraknya jauh, tidak dekat, itu bisa saling berbicara lewat ketikan jari jemari di smartphone-nya. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Saya ingin ingatkan dalam satu hadis baginda Nabi SAW mengatakan, man kasura kalamuhu, siapa yang banyak berbicara, hati-hati ya, yang banyak ngomong, yang banyak bicara, bahasa kita itu apa? Yang banyak bicara cerewet ya. Malimo, nah yang kira-kira yang begitu. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak bicaranya, kasura saqatuhu, banyak salahnya. Coba lihat, orang yang banyak bicara banyak salah. Wa man kasura saqatuhu, siapa yang banyak salahnya, kasura dzunubuhu, banyak juga dosanya. Banyak bicara, banyak salah, banyak dosa. Wa man kasura dzunubuhu, siapa yang banyak dosanya, jika dosanya tidak diistighfari, jika dosanya tidak ditobati, tidak istighfar, tidak tobat kepada Allah, tidak minta maaf kepada orang yang dia bicara, maka kata Nabi SAW, kanan naru aulabih, neraka tempat kembalinya. Hati-hati, jadi yang selama ini orang suka bicara, lalu beralih fungsi menjadi suka ngetik-ngetik, hati-hati. Ya, perbaiki hati, insya Allah lidah akan jadi baik, jari jemari juga akan jadi baik. Amin. Bermula dari hati, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bilang begini dalam satu ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu, dalam hati mereka ada penyakit. Rupanya ada penyakit di dalam hati. Penyakit ini bukan cuma penyakit fisik, ibu-ibu ya. Bukan cuma sakit kepala, bukan cuma sakit liver, bukan cuma sakit ginjal, bukan cuma penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, itu bukan itu saja. Tapi justru ada riset terakhir, penelitian terakhir mengatakan penyakit hati atau kita sebut dengan nama lainnya penyakit jiwa, penyakit psikis itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Penyakit hati itu bisa menimbulkan berbagai penyakit fisik. Penyakit fisik belum tentu bisa mengakibatkan penyakit hati. Tapi kalau orang hatinya selalu dipenuhi rasa dendam, ya, iri, dengki, sombong, itu akibatnya bisa ke darah tinggi, bisa ke kolesterol, bisa ke asam lambung, bisa ke macam-macam. Betul tidak? Maka Quran bilang, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati orang-orang itu ada penyakit. Karena tidak mau menghilangkan penyakit dengan cara mengingat Allah, dengan cara istighfar, dengan cara tobat, dengan cara minta maaf kepada orang yang dia dendam, yang dia simpan sakit di hatinya itu. Kata Allah, fazadahumullahu marada, Allah tambah itu penyakit. Karena tidak mau meminta maaf, tidak mau istighfar kepada Allah, maka Allah tambah itu penyakit.
walahum adzabun alimun bima kanu. Dan bagi orang seperti itu hidup mereka siksa sesiksa-siksanya akibat perbuatan mereka. Coba lihat, orang yang punya penyakit hati hidupnya tidak pernah tenang. Betul? Orang yang dia punya iri dengki di hatinya terhadap saudaranya, tetangganya, tidak boleh sedikit saja melihat tetangganya naik rizkinya, dia naik tensi darah. Betul tidak? Dan survei membuktikan. Tadinya tekanan darahnya normal 120. Begitu tetangganya bisa beli televisi baru, naik 130. Betul? Hidup orang yang menyimpan sakit di hati, punya penyakit hati dan dia rawat, dia pupuk itu penyakit, makin siksa hidupnya. Siksa. Di dunia begitu, apatah lagi di hari kiamat. Maka mari perbaiki hati, insya Allah kita akan jaga lisan kita. Kata Nabi SAW, sebuah ungkapan dalam pepatah bahasa Arab, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan kita manusia bergantung di lisan kita. Jadi kalau ingin selamat, diseleksi kata-kata yang kita mau ucapkan, dipilih ya. Kalimat-kalimat yang kita mau posting itu kita pilih. Kebanyakan yang kita lihat postingan ibu-ibu, di sini kami lagi. Ada backing apa di situ? Ya. Jadi begitu ibu-ibu ya, hati-hati saja ya. Keselamatan kita bergantung pada lisan kita. Sementara lisan jadi baik kalau kita selalu membenahi hati kita. Hati orang yang tenang, Masya Allah, dia merasa hidup ini tidak ada beban. Saya mau kasih tahu begini ibu bapak, ibu-ibu sekalian. Hati yang berhubungan dengan hubungan kita sesama manusia. Saya mau bilang begini, 1.000 orang teman, 1.000 orang yang kita punya teman itu masih terlalu sedikit. Tapi 1 orang lawan sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Dan biasanya tadi sudah disampaikan, kedamaian itu biasanya tergantung di lisan seseorang. Tidak jarang pertikaian terjadi, permusuhan, konflik, itu juga karena lisan. Hati-hati, intinya tidak ada orang yang suka berteman dengan orang yang suka bakar lota. Coba lihat. Ibu-ibu sekalian, kalau kita berteman dengan orang yang suka bakar lota, kita akan berpikir, hari ini orang lain yang dia karlotai, besok saya yang akan dia karlota. Betul tidak ya? Maka jaga hati, jaga lisan, saya kira itu. Iya, menarik sekali Ustadz. Iya, dari pembahasan ini saya rasa mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Oke, ada. Dipersilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Tangoy, saya dari Majelis Taklim Kaumam Cokro Aminoto. Sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang ingin menjaga hati dan lisannya, tapi dia menjadi sasaran bully. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, langsung dijawab. Ada seseorang yang ingin menjaga hati dan lisannya biar tetap bersih. Tapi justru dia dijadikan sasaran bully. Tahu bully Bu ya? Sasaran cercaan, sasaran hinaan begitu ya. Ibu-ibu sekalian, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali ujian. Baik dan buruk itu ujian. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam satu ayat, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bilang begini, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Dan kami tidak menjadikan hidup seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad kekal. Tidak ada satupun orang sebelum kamu hidupnya kekal. Bahwa hidup mereka panjang, umur mereka panjang, hidup mereka lebih lama, iya. Ya, jadi sebelum kita ini, sebelum umat Nabi, panjang-panjang usia mereka. Tapi mereka semua mati. Ya, afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau mati umatmu akan kekal? Tentu tidak.
Kalau Nabi saja mati apalagi kita bukan Nabi, ya. Kita ini semua hanya Nabi red saja bukan Nabi, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa, bernafas pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Perhatikan ayatnya. Dan sungguh kami akan uji kalian, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Allah menyebutkan syarri duluan. Akan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi buruk baru baik. Ya, lalu apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, sebagai cobaan. Kami akan uji kepada kalian dengan ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan di akhir percaturan ujian, cobaan, keburukan, kebaikan itu kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Jadi buruk dan baik ini dua-duanya ujian. Paham ya? Jadi bukan cuma keburukan rupa yang menjadi ujian, kegantengan, kecantikan juga ujian. Yang buruk rupanya, belum mampu diuji apakah dia mau bersabar dengan keburukan fisiknya. Tapi yang cantik, yang gagah jangan suka bikin diri. Ya. Betul tidak? Yang diuji bukan cuma kemiskinan. Orang miskin diuji apakah dia mau bersabar. Sambil terus berikhtiar, berusaha supaya bisa bangkit dari kemiskinan. Namun orang kaya juga diuji. Harta Anda bukan cuma milik Anda. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak orang lain. Baik yang meminta maupun yang tidak meminta karena malu. Jadi orang kaya tidak boleh menganggap ini harta saya dapat dengan jerih payah saya sendiri. Keringat saya, banting tulang. Tidak pernah kongsi dengan orang lain. Tidak, dalam ajaran agama harta kita wahai para orang kaya, pemirsa dimanapun Anda berada, ada hak keluarga Anda, ada hak tetangga Anda, ada hak orang lain. Baik yang meminta maupun yang tidak meminta karena malu. Jadi dua-duanya ujian. Bahkan di ayat sebelumnya tadi, hidup dan mati atau mati dan hidup itu adalah cobaan. Nah, bagi ibu yang tadi bertanya, kalau saya berusaha mempertahankan kebersihan hati dan lisan saya tapi jadi selesai. Cobaan, Bu. Apakah ibu mau bertahan dengan konsistensi ibu terus menjaga hati dan lisan dengan ujian itu? Apakah dengan ujian itu sebaliknya ibu akan tergoda akhirnya tidak lagi menjaga lisan dan menjaga hati? Banyak orang yang tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba dibully orang. So jadi ustadz situ so jadi ustazah situ akhirnya dia kembali lagi buka jilbab. Jadi ibu istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu dia istiqamah. Dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Ibu istiqamah saja. Orang cerca, orang bully tetap istiqamah dan bersabar dengan bulian itu. Setuju, Bu? Menarik sekali. Masih ada pertanyaan? Ditahan dulu. Iya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Alhamdulillah, ya
Mengharap ridhomu. Insya Allah. Ini Ustadz sebelum kita ada buka sesi tanya jawab, saya ingin bertanya dulu nih Ustadz. Nah, hal apa Ustadz yang harus kita jaga agar kita dijauhi dengan hal-hal yang bisa merusak lisan kita Ustadz? Ya, apa yang harus kita lakukan atau hal-hal apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa menjaga lisan kita. Yang paling penting adalah pemahaman kita akan hakikat hidup. Yang pertama, kita ini Allah ciptakan tidak lain kecuali untuk beribadah. Harus sadar kita dengan tujuan kita itu. Kita harus paham betul bahwa tujuan kita hadir di muka bumi tidak main-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita, hadirkan kita di bumi ini untuk beribadah. Bukan untuk mengumbar lisan. Bukan untuk berbuat jahat. Menyakiti tetangga, menyakiti saudara. Bukan itu, tapi untuk beribadah. Yang kedua, apa itu? Selalu mengingat Allah. Berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Hati tenang, lisan jadi baik. Begitu. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, lingkungan mempengaruhi. Nabi mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu dinilai dari nilai temannya. Kalau kita ingin melihat siapa seseorang, lihatlah dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang baik, insya Allah dia orang baik. Tapi kalau orang baik bergaul dengan orang jahat, setiap hari ketemu dengan orang jahat, orang buruk, itu dia juga bisa kena kejahatan dan keburukannya. Begitu ya. Kalau dekat-dekat dengan tukang wangi, minimal dapat manfaat dari wanginya kan, kena wangi juga kan. Tapi kalau dekat dengan orang jahat, insya Allah jadi jahat juga. Begitu ya. Itu, saya kira itu. Nah. Insya Allah semoga tidak jadi jahat ya. Amin. Nah ini Ustadz biar adil, silakan Ustadz mau pilih yang mana yang ingin bertanya Ustadz. Dari ini Ustadz ya? Oke silakan. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Asna Poiyo dari Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Utadaa, Kecamatan Telaga Jaya. Tadi Bapak menyampaikan yang mana dosa itu artinya dari mulut sendiri, dari lisan ataupun perbuatan. Sebagaimana pertanyaan dari protokol tadi, yang mana sudah tahu orangnya sudah begitu, tidak bisa, artinya so tahu dia, lupa Bapak bilang Carlota, tidak bisa dihadapi lagi. Tapi jadi pertanyaan saya, jadi bagaimana saya menghadapi orangnya yang begitu Pak? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ibu, kalau menghadapi orang tukang Carlota, orang yang suka molinulo, orang yang suka menjelek-jelekan orang, mulutnya cerewet, begitu ya. Maka kalau ketemu, ibu jangan pernah niat ketemu, ya. Kalau mudaratnya lebih besar bertemu, jangan ketemu. Tapi kalaupun ketemu, ibu mau ingatkan, silakan diingatkan. Tapi ibu tugasnya hanya mengingatkan. Ibu tidak punya kewenangan merubah dia. Yang merubah dia siapa? Allah. Faham ya? Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, tapi ingat engkau hanya sampai memberi peringatan. Bahwa dia berubah atau tidak bukan urusan ibu. Begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tidak akan sanggup memberi hidayah kepada orang yang kita cintai sekalipun. Coba lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam tidak sanggup memberi hidayah kepada istrinya dan anaknya. Betul ya? Di atas kapal yang digunakan Nabi Nuh menyelamatkan dirinya dan pengikutnya, tidak ada istri anaknya. Mati diterjang banjir besar. Begitu ya, Nabi Muhammad SAW tidak sanggup mengislamkan pamannya. Kenapa? Karena hidayah adalah urusan Allah. Jadi singkat cerita, jawaban saya, ibu-ibu menghadapi orang seperti itu,
kita wajib berbuat dalam hal ini mengingatkan, tapi kita tidak wajib berhasil. Kita tidak wajib berhasil karena hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau dunggaya, baku dapa, ketemu, ingatkan. Dia tidak berubah, itu bukan urusan ibu. Tapi ibu kalau tidak ingatkan, ibu juga berdosa. Kalau tidak dikasih ingat, ibu berdosa. Ibu tahu tapi ibu tidak ingatkan. Begitu diingatkan dia tidak dengar, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau jadi ibu dalam setiap kali sholat sebut namanya. Ya Allah kasih dia hidayah, buka pintu hatinya. Tutup mulutnya ya Allah. Begitu ya. Saya kira begitu. Sudah paham Ibu? Iya. Satu lagi. Oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Bakari dari Majelis Nur Ahwat Syuhada Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya. Singkat saja ya Pak ya. Bagaimana hukumnya seseorang yang rajin beribadah, apalagi mengikuti majelis taklim paling rajin di dunia, tapi kesehariannya adalah tukang gibah, berpikiran buruk kepada sesama dan apalagi bahil. Terima kasih. Cuman itu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Nih menarik sekali ini pertanyaan. Ada orang ahli ibadah, sholatnya mantap, paling rajin ke majelis taklim. Ibunya bilang tadi paling rajin satu dunia. Betul ya? Jilbabnya paling bagus, mantap bacaan Qur'annya, tapi tukang gibah. Nah ini saya jawab. Tadi kori kita sudah memperdengarkan ayat. Ya, inilah tema dari pertemuan kita di majelis yang mulia ini, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Wahai semua ini orang-orang beriman, ibu-ibu di Telaga Biru, Telaga Jaya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hindari, jauhi kebanyakan prasangka. Prasangka dalam hal ini buruk ya. Prasangka buruk. Suuzon. Susu campur orson. Nah, kenapa inna ba'dadh-dhanni itsmun? Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Lalu Allah bilang apa? Wala tajassasu. Jangan suka intip-intip kesalahan orang, cari-cari kesalahan orang. Suka-suka cari-cari kutu, jangan. Maksudnya cari kutu itu cari orang pe kesalahan. Dia orang baik tetap, kita mudah pengenapi kesalahan. Ini orang kalau punya penyakit hati, yang dia pikir selalu orang yang dia dengki itu, kemanapun dia pergi, ada apa boleh di hari ini. Dia mau intip-intip terus, Al-Quran melarang. Jangan, wala tajassasu. Sudah begitu, wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan menggunjing, jangan menceritakan kejelekan terhadap satu sama lain. Kenapa? Setiap kita ada kejelekan. Tidak ada manusia kecuali ada kelemahan, ada aib. Setiap kita ada aib. Ada ibu-ibu bilang begini, Ustadz ini ibu di samping saya ini saya tahu sekali. Kenapa? Kalau di rumah dia tidak pakai jilbab. Lalu apa urusannya? Bikin saya sakit hati Ustadz kalau pergi di pesta dia, mau pergi takziah, pergi di mana, jilbabnya paling bagus. Padahal di rumah tidak pakai jilbab. Kenapa ibu? Apa ibu tahu? Soalnya di kepala ada kukudu. Saya bilang, apa urusannya dengan ibu? Kukudu kan kukudunya. Bukan kukudu ibu. Ibu cemburu tidak ada kukudu. Kalau suka bekeng. Orang lain punya aib, kelemahan, ibu yang sewot. Apa urusannya? Dia mau ada kukudu, dia mau... Apa urusannya dengan ibu? Halo? Nggak ada urusan. Kalau ibu suka ada kukudu, cari kukudu sendiri. Dan saya bilang, semua kita ada kukudu. Betul tidak? Semua kita ada kejelekan. Orang yang paling bahagia di dunia, orang yang paling sibuk urus kukudunya sendiri. Betul? Ini dia banyak kukudu, dia bilang orang lain ada kukudu. Janganlah. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kalian sibuk
menggunjing satu sama lain, mempergunjingkan orang lain. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ibu-ibu sekalian, ada satu hadis ya, seorang ibu datang kepada Nabi, ya Rasul, saya mau lapor. Tetangga saya ahli ibadah, tapi dia pernah sakiti tetangga di sebelah rumahnya. Dia haji, dia umroh, dia baca Al-Quran, dia tahajud, dia 5 waktu, macam-macam ahli ibadah. Tapi dia sakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi bilang kalau dia tidak minta maaf kepada orang yang dia sakiti itu, tempatnya bukan di sorga, di neraka. Ahli ibadah masuk gara-gara menyakiti tetangga. Na'udzubillah. Iya, terima kasih. Ya, yang ingin bertanya ditahan dulu ya. Saya tes semangatnya dulu nih. Mengharap ridhamu? Iya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mengharap ridhamu? Insya Allah. Nah ini Ustadz, tadi kan saya sudah menjaga bagaimana menjaga lisan agar tetap bisa berlisan yang baik. Nah sekarang bagaimana Ustadz menjaga hati agar tetap hati kita bersih? Ibu-ibu sekalian, saya kira ini pertanyaan kesimpulan ya. Jadi bagaimana kita tetap bisa menjaga hati kita agar bisa bersih? Saya kira yang paling utama adalah menjaga hubungan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasa Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Dan Quran mengatakan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Jangankan perbuatan, perkataan pun itu ada yang mengawasi. Ya, tidak meluncur sepatah kata pun dari mulut kita, lisan, kembali ke lisan tadi. Tidak meluncur sepatah kata pun dari mulut kita illa ladaihi raqibun atidun, kecuali di kanan kiri kita ini ada malaikat pengawas. Perkataan yang baik kita sampaikan dicatat sebagai kebaikan, insya Allah di hari kiamat akan kita lihat pahalanya. Tapi perkataan yang buruk, jelek akan dicatat sebagai perbuatan dosa. Nah, kalau kita selalu menjaga hubungan dengan Allah, ya, muraqabatullah, ya, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala,
maka dijamin otomatis tindakan kita, perbuatan kita, amal kita, kata-kata kita insya Allah akan senantiasa terkontrol, akan terkendali, betul ya? Kalau kita merasa dekat dengan Allah, tahu bahwa ada konsekuensi setiap perbuatan karena Allah Maha melihat kita, ya, maka kita akan senantiasa Tapi kalau kita sudah tidak ingat lagi Allah, siang malam kita tidak zikir kepada Allah, tidak pernah tengok lagi masjid, jangankan masuk, tengok masjid saja tidak. Maka hidup kita berputar-putar pada siklus kebutuhan duniawi saja. Ada orang turun dari rumah menjelang subuh, pulang setelah malam. Untuk apa? Untuk cari kehidupan dunia. Dia banting tulang peras ringat, azan berkumandang dia tidak dengar. Orang yang begini cenderung itu memiliki penyakit hati. Minta maaf ya, yang begini ini yang sering kena serangan jantung. Yang orang yang ngos-ngosan, cari kepentingan dunia, melupakan akhirat, biasanya dekat dengan penyakit-penyakit fisik. Karena bermula dari hati yang kosong, hatinya keras, hatinya sakit, ada penyakit di hati. Dan karena dia tidak berzikir kepada Allah, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak tenang. Banyak orang kaya Pak Bu, minta maaf ya, kehidupan rumah tangganya tidak tenang. Betul ya? Kaya raya tapi sedikit babunyi piring terbang. Betul, kenapa? Karena tidak ada ketenangan dalam jiwa orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita ingin tetap mendapatkan ketenangan, dekat-dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari Allah. Jangan jauh dari Al-Qur'an. Jangan jauh dari orang-orang soleh. Jangan bergaul dengan orang salah. Bergaul dengan orang soleh. Salah dan soleh beda tipis. Itu ya, saya kira itu Bu ya. Iya, terima kasih Ustadz. Nah, ini dibuka lagi sesi tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wardi Daniel dari Majelis Ta'lim Al-Musyawarah di Saluwo, Kecamatan Telaga Jaya. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi mengenai menjaga hati dan lisan. Yang menjadi pertanyaan saya, apa ganjaran bagi seseorang atau bagi manusia yang tidak menjaga lisannya? Barangkali hanya demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ganjaran bagi orang yang tidak pintar menjaga lisannya. Orang yang tidak pintar menjaga lisannya, ganjaran utamanya dia tidak selamat dunia akhirat. Tidak akan selamat. Kita kan mau selamat Bu ya. Angkat tangan yang tidak suka selamat. Dunia akhirat. Kita semua mau selamat. Maka tadi saya sudah sampaikan pepatah dalam bahasa Arab. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia bergantung pada dia menjaga lisannya. Makin pintar dia menjaga lisannya, makin selamatlah dia. Tapi semakin dia tidak pintar menjaga lisannya, maka dia makin tidak selamat. Makin tidak selamat. Nah ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Belum lagi kalau kita bilang begini, nanti di hari kiamat ada orang-orang, minta maaf ya, yang merasa membawa banyak pahala. Kan dia banyak amalnya, banyak amal yang dia bawa, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, banyak pahalanya. Tapi di saat yang sama dia membawa banyak dosa. Utamanya dosa menyakiti orang lain dengan lisannya. Faham ya? Maka orang-orang yang pernah dia sakiti itu didatangkan Allah di hadapannya. Maka seluruh pahala sholatnya, zakatnya, puasanya dan seterusnya dipindahkan kepada orang-orang ini. Dikasih pindah kepada orang-orang yang pernah dipukul fisiknya, yang pernah disakiti hatinya, yang pernah dirampas hak-haknya. Maka kepada orang-orang ini semua pahalanya ditransfer. Begitu selesai satu ditransfer, datang lagi orang, saya juga ya Allah pernah dia sakiti. Maka ditransfer lagi sampai habis pahalanya. Maka dialah orang yang muflis. Dalam hadis, orang muflis itu orang yang paling bangkrut.
Kata Nabi SAW, tahukah kalian orang yang paling bangkrut? Ada sahabat mengatakan orang yang tidak punya uang, yang tidak punya dinar, yang tidak punya dirham. Nabi mengatakan tidak salah, tapi orang yang paling bangkrut, orang yang datang di hari kiamat dengan membawa banyak pahala, tapi seluruh pahalanya habis, dibagi-bagi kepada orang yang disakiti hatinya. Hati-hati Bu, mau jadi bangkrut? Maka jagalah lisan. Biar semua suka sekali mau bicara orang, tahan. Ada satu ibu-ibu, minta maaf bukan ibu-ibu di sini, di Limboto. Dia bilang begini, Ustadz, saya sedang Ustadz punya ceramah, saya suka sekali Ustadz, saya berhenti bakar lota. Saya ini kebetulan bertetangga dengan Ratu Carlota atau Kambungu. Tim betul-betulai Tio, so datang kamar dia pagi-pagi Ustadz wati hemo tubuh. Poli dia mau datang kamar dia, tiap pagi dia mau datang, Poli ada kabar baru Poli, ada kabar baru. Saya tadinya Ustadz, saya tidak mau Ustadz, saya tidak mau karena wati hemo tubuh. Karena dia so masuk dalam rumah, dan saya sobat tanya, kabar apa? Tempo apa dengan siapa? Lalu Ustadz bagaimana? Ibu kalau dia datang lagi keluar dari rumah, Ustadz saya ke rumah itu. Ibu kalau so tidak ada di rumah tentu dia akan risih. Masa yang punya rumah di luar dia di dalam rumah. Begitu. Tidak ada orang suka berteman dengan orang yang begitu Bu. Jadi kalau mau ibu komitmen, mau konsisten tidak Carlota, jauhi orang-orang seperti itu. Setuju? Lingkungan akan mempengaruhi, lingkungan sekali lagi akan mempengaruhi. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan nilai kita. Saya kira itu saja. Iya, paham Ibu? Iya. Dan Ustadz mungkin untuk di akhir acara ini doa bersama. Mari kita berdoa ibu-ibu sekalian. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaiki agama kami ya Allah, yang dengannya kami melaksanakan semua aktivitas keseharian kami. Perbaiki juga dunia kami ya Allah. Tempat kami bekerja, tempat kami banting tulang. Semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan hidup kami. Kemaslahatan hidup keluarga kami. Kemaslahatan hidup orang-orang yang kami cintai. Perbaiki juga akhirat kami ya Allah. Negeri yang kekal dan abadi. Tempat kami kembali untuk selamanya. Jadikan ya Allah pertambahan usia kami. Dari menit ke detik, dari detik ke menit ke jam ke hari ke pekan ke bulan ke tahun. Jadikan setiap pertambahan usia kami ini sebagai kesempatan bagi kami untuk terus mencetak kebaikan demi kebaikan. Amal soleh demi amal soleh, perbuatan baik demi perbuatan baik. Jadikan mati bagi kami sebagai kesempatan bagi kami ya Allah. Beristirahat dari perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma ya Allah, perbaiki hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah. Perbaiki juga lisan kami ya Allah. Perbaiki hati dan lisan kami. Biar kami selamat dunia dan akhirat. Jadikan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa mau beristighfar dan taubat kepadamu. Dan mau mendatangi saudara kami. Mendapatkan kata maaf darinya. Ini doa dan permohonan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kekhilafan kami, rahmati kasihi cintai kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya sudah berkenan hadir. Semoga bermanfaat. Pentingnya kita menjaga hati dan lisan buat pemirsa dan juga ibu-ibu Majelis Talim Telaga Jaya. Iya, dan pemirsa, perbanyaklah berkata baik. Kurangi berkata yang tidak bermanfaat karena akan membuat hati menjadi keras. Jika tidak mampu berkata baik, maka diam adalah pilihan bijak dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di mengharap ridhomu selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap ridhamu.